Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah beliau tidak memakai beliau tidak berpakaian sutra. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, tidurnya bukan di atas kasur yang empuk. Ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir. Beliau meninggal dunia, beliau wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun roti yang kering. Wahai seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka sairnya Allah. Saudara-saudara, Nabi Muhammad ini sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih begitu takut beliau kepada Allah. Muntahal khauf, puncak rasa takut beliau kepada Allah sangat luar biasa, saudara-saudara. Padahal Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Allah ciptakan surga untuk Nabi, tapi Nabi Muhammad masih ibadahnya luar biasa, masih banyak menangis. Kita siapa? Apakah kita telah diberi jaminan surga? Kok kita hidup di dunia ini enak-enakan, tenang-tenang, mau sholat mau tidak sesuka hatinya kita, mau maksiat sesuka hatinya kita. Rasulullah saja yang dimana beliau itu surga Allah ciptakan untuk beliau, beliau banyak menangis karena takut kepada Allah. Di dunia beliau tidak pernah merasa aman, saudara-saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah ditanya oleh muridnya ketika beliau sedang menangis, ya Imam, ma hadzal baka, wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau bagian daripada ahlul bait, engkau zuriyahnya Rasul. Bukankah Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, wahai ahlul bait. Engkau ahlul bait, kau pasti masuk surga, engkau dimuliakan oleh Allah, kata muridnya. Apa kata Sayyidina Ali Al-Abidin? Celaka engkau berkata seperti itu, celaka engkau bilang seperti itu. Inna allaha khalaqal janna liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang lalai, bagi hamba-hamba yang tidak taat sekalipun dari golongan pembesar Quraisy. Oh, saya tiap hari sholat, saya pasti masuk surga. Oh, saya tiap hari baca Quran, saya pasti masuk surga. Saya ulama, saya pasti masuk surga. Saya habib, saya pasti masuk surga. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti ini. Jangan pernah merasa aman di dunia Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana tarkud dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau hina. Tinggalkan, putuskan hubungan-hubungan yang memutuskan hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang lagi sibuk batu, saudara. Pagi, siang, sore, malam gosok batu. Zuhur gosok batu, asar gosok batu, maghrib gosok batu, isya gosok batu. Dari pagi ketemu pagi sibuk gosok batu. Asarnya lewat, zuhurnya lewat, maghribnya lewat. Kasihan, dibikin susah sama itu batu. Diperbudak sama sebongkah batu, batu cincin. Udah gitu orang-orangnya pakai di jempol dipakai, di telunjuk dipakai, di jari tengah dipakai. Tidak tahu ilmu, udah begitu sibuk dengan urusan batu, saudara-saudara. Melayani dunia, tidak mau melayani Allah, sehingga Allah bikin susah, saudara-saudara. Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau jauh dari Allah. Kita lihat umat zaman sekarang, keadaan kita umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita rela kehilangan Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita ruh, yang ngasih kita kehidupan. Kita rela kehilangan Allah yang kekal hanya karena sesuatu yang binasa, hanya karena sesuatu yang akan hilang, hanya karena sesuatu yang nanti akan menyulitkan kita di akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau hina, yang membuat engkau jauh dari Allah sebelum dunia yang meninggalkanmu. Sebelum kau mati, al-mautu haq, wal kubru haq, wa yaumil ba'ats haq, wa yaumil mizan haq, wa yaumil mahsyar haq, wal jannatu wan nar haq. Kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kau pasti mati. Kalau kau mati, kau tidak tahu kapan kau mati. Tidak harus orang yang tua itu mati, yang muda juga mati. Tidak harus orang yang lapar itu mati, kadang orang yang kenyang juga mati. Kau tidak tahu kapan kau akan mati. Oleh karena itu beribadahlah engkau, bertakwalah engkau, seakan-akan kau akan mati besok. Andaikan saudara-saudara sekalian tahu besok akan mati,
pasti hari ini akan berbanyak ibadah kepada Allah. Oleh karena itu besok jangan harap kita bakal hidup. Besok harap apa? Ingat-ingatlah besok saya pasti mati. Sehingga hari ini dan seterusnya kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sisa umur yang sedikit ini, saudara-saudara. Gunakan sisa umur yang sedikit ini untuk benar-benar bermanfaat di sisi Allah. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulah. Dan sungguh beruntung orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya membangun kubur? Yaitu menyiapkan bekal-bekal untuk nanti kau bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat kau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, dunia ini ibarat anak perempuan, akhirat itu ibarat ibunya. Akhirat itu janda punya anak perempuan, itu dunia. Maka barang siapa yang menikahi anaknya, dia tidak bisa menikahi ibunya. Engkau pilih, engkau mau menikahi ibunya atau menikahi anaknya? Karena kau tidak bisa menikahi keduanya. Kalau kau menikahi ibunya, anaknya jadi anak mantumu. Kalau kau menikahi anaknya, kalau kau menikahi ibunya, anaknya jadi anakmu. Kalau kau menikahi anaknya, ibunya jadi mertuamu. Pilih salah satu. Kau tidak bisa memilih antara keduanya, kata Syekh Bakar bin Salim. Apa maksudnya? Kalau kau lebih senang dengan urusan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, sehingga membuat engkau lalai, membuat engkau jauh dari Allah, membuat engkau dekat kepada kemaksiatan, maka kau tidak bisa merasakan kesenangan di akhirat. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Allah. Ridha di sini itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kita kepada Allah. Jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan pernah melenceng daripada thariqah para as-salafun salih. Jangan pernah melenceng daripada thariqahnya Habib Abdullah bin Amr al-Haddad, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, Muqaddam Thani Habib Rahman al-Segaf, wa Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau adalah sebaik-baiknya qudwah. Beliau adalah para zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaiknya teladan, sebaik-baiknya pedoman bagi kita. Ikuti beliau. Apalagi di sini kita punya banyak para habaib, banyak para zurriyah Rasulullah. Cintai beliau. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nujumu amalu li ahli sama wa ahli baiti amalu li ahli al-ard." Bintang-bintang itu pengaman bagi penduduk langit, sedangkan ahli baitku, anak cucuku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Saudara-saudara, saya dulu ketika saya asli Sulawesi, ketika saya sedang berada di Sulawesi, saya dari Al-Khairat. Ketika saya di Sulawesi, ketika saya sedang ceramah, ada seorang pendeta. Seorang pendeta itu bertanya kepada saya punya murid, itu siapa? Itu Habib. Apa itu Habib? Habib itu zuriyah Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad. Pendeta itu berkata, oh jadi kalian punya Nabi Muhammad itu punya cucu? Iya betul, Nabi kami Muhammad itu punya cucu. Sungguh bodoh kalian, kata pendeta itu. Kenapa kalian biarkan dia berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, kami punya Nabi punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana. Lalu kenapa kalian sia-siakan cucunya Nabi kalian? Oleh karena itu di sini banyak para habaib. Cintai para habaib kalian, lindungi para habaib kalian, senangkan hati mereka sama seperti kalian menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Insya Allah dengan duduknya kita di majlis maulid yang barakah ini, duduknya kita di perkumpulan yang mulia ini, selalu mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat. Barakah bukan bertambahnya umur, barakah bukan bertambahnya harta. Al-barakah tuzidukum fil ta'ah. Barakah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah dengan duduknya kita di majelis ini pada malam hari ini, kedua mata kita yang duduk di sini, kedua mata kita yang memandang wajah ulama, wajah para habaib, para kiai, insyaallah menjadi sebab, menjadi wasilah kelak di akhirat, menjadi kedua mata yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana syarifna wa karrimna bi ru'yati Sayyidina Al-Mustafa wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.